Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah nanti diskusi dengan Pak Thohir masih bisa kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Tapi yang kedua ini kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Asep Sobari, ya, mungkin akan memperluas bahasan tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit barangkali ya untuk Ustadz Asep As-Sobari. Mungkin teman-teman semua banyak yang belum terlalu kenal. Ustadz Asep Sobari LC, beliau lahir di Kuningan 27 April tahun 1976. Beliau lulus dari Universitas Islam Madinah, kemudian juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. Aktivitas Pak Asep Sobari, beliau merupakan pendiri Siroh Community Indonesia yang banyak berbicara tentang sejarah, ya. Kemudian juga beliau sekarang menjadi Direktur Eksekutif INSIST, ya. Kemudian juga salah satu pengurus MIUMI atau Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Dan hari ini saya sudah lihat beliau ada di antara kita. Dan untuk mempersingkat waktu selama 20 menit, saya berikan kesempatan untuk menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Thohir Bawazir tadi. Kepada Pak Ustadz Asep Sobari, saya persilahkan. Syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Termasuk nikmat kehadiran kita sore hari ini di majelis yang insya Allah begitu mulia karena merupakan majelis thalabul ilmi. Semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk menikmati hidangan ilmu meski di tengah keterbatasan dan suasana pandemi yang masih melanda. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa pentingnya sosok Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk kita gali atau untuk kita bahas pada hari ini? Pertama, tentu saja nama ini terlalu terkenal. Bisa dikatakan nama yang dalam tanda petik bertanggung jawab terhadap gejolak persoalan umat selama kurang lebih seperempat abad di abad pertama. Dan ini adalah abad yang tentu saja dari berbagai sisi sangat kritikal untuk kita gitu loh. Karena di satu sisi ini adalah abad yang masih mengumpulkan generasi terbaik Islam, ada sahabat, dan tentu saja ada generasi tabi'in senior, awal tabi'in, sebagai pedoman ataupun sebagai teladan bagi kita semua. Tapi di sisi lain kemudian ada fakta sejarah, ada kenyataan yang terjadi di masa generasi ini, gitu, di mana tentu sulit untuk diterima sebagai sebuah contoh atau model keteladanan. Dari dampaknya saja, artinya dari apa yang terjadi, gitu, itu sulit kita menerima dari seperti yang diangkat oleh Pak Thohir ya, bahwa di generasi ini ada satu orang yang bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap kematian 100.000 orang. Tentu saja tidak semuanya atau bahkan kebanyakannya tidak pantas, tidak bisa dibenarkan dengan alasan syar'i ataupun hukum agama atau bahkan ya norma kemanusiaan gitu ya, untuk dibunuh, untuk layang nyawanya. Ini kan nggak mudah.
Sekali lagi ini kan terjadi di generasi ini. Artinya terjadi di generasi transisi antara sahabat dan tabi'in. Sementara di saat yang sama, kita tahu bahwa generasi ini adalah generasi teladan, gitu ya. Nah, maka walaupun tentu kita tahu bahwa keteladanan bukan berarti lepas, gitu ya. Berarti artinya semua yang dilakukan oleh generasi ini secara general itu otomatis itu adalah teladan bagi kita. Kita tentu punya batasan bahwa keteladanan dalam kebaikan itu pasti, gitu ya. Tapi kok bisa terjadi ini di tengah katakanlah generasi yang secara umum seharusnya menjadi teladan kita. Gitu. Nah, yang kedua, secara lebih spesifik, kita menjadi mengerti kalau kita bisa memahami dari sudutnya ini, itu ada yang bisa kita pahami. Gitu ya. Sesuatu yang penting sekali dalam memahami tabiat kekuasaan yang berjalan di tengah elit, yang kemudian bisa kita buat perbandingan antara elit kekuasaan Islam yang benar-benar mendapatkan legitimasi syar'i dari Rasulullah SAW dengan yang tidak. Bagaimanapun ada satu titik yang harus menurut saya menjadi pertimbangan dan perhitungan awal. Bahwa jelas ada pergeseran, artinya dipastikan ada pergeseran. Setelah periode Khulafaur Rasyidin, dipastikan ada pergeseran. Kenapa saya katakan dipastikan? Karena Rasulullah SAW sendiri yang membedakan antara era Khulafaur Rasyidin dengan era setelah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW sendiri yang membatasi ini. Artinya ini sebenarnya kan rambu bagi kita sebagai umat. Artinya kita tidak bisa menjadikan praktek, pengalaman, sejarah kita semuanya sebagai satu pedoman atau panduan yang memang legitimate secara syara gitu, dan layak diteladani, apalagi sebagai kaidah gitu dalam masalah kekuasaan contohnya. Ya enggak. Ini penting sekali bagi kita sekarang. Saya harus mengatakan bahwa ketika kita menyebut semua kita ini kebiasaan kita, artinya dalam budaya intelektual kita ataupun nggak mesti intelektual ya, artinya ya budaya umum lah kita, budaya kajian kita untuk menyebut seluruh kepemimpinan atau masa kepemimpinan dalam Islam dari sejak setelah Rasulullah SAW sampai Turki Utsmani sebagai khilafah contohnya. Ini contohnya. Ini kan istilah ini kan sering kita gunakan dan kita generalisir. Nah, sementara kemudian kita menganggap bahwa khilafah itu otomatis ideal. Saya rasa itu serampangan, saya itu sembrono. Kita tidak bisa menerima ini bahwa dari sejak setelah Rasulullah SAW sampai Turki Utsmani terakhir itu sebagai khilafah dan dalam arti ideal gitu loh. Itu dia. Saya rasa nggak bisa ini. Nggak bisa. Bagaimanapun nggak bisa. Dari semua sisi. Karena jelas sekali fakta sejarah. Kalau kita berbicara tentang perilaku, terus kemudian tadi fakta di lapangan, pemerintahan Islam itu tidak selalu sesuai atau ideal sesuai dengan petunjuk ataupun ajaran Islam, petunjuk Rasulullah SAW. Maka kita menerima bahwa itu adalah bagian dari sistem, gitu ya, yang pernah ada. Gitu. Bahwa itu memang ada jelas pemerintahan kekuasaan dengan nama imarah ataupun khilafah dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti semuanya layak menjadi panutan, teladan. Gitu. Nah ini dia. Jadi apa yang terjadi di tengah masa Bani Umayyah, terutama di periode Hajjaj ini, itu tidak bisa kita jadikan kaidah bahwa itu adalah standar ideal hubungan antara penguasa dan rakyat. Kaidah perpolitikan Islam. Jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Yang pertama kali menolak itu adalah masyarakat pada saat itu, di mana di situ ada para sahabat, ada tabi'in. Yang pertama kali menolak.
Bahkan saya tarik tadi bahwa jelas hadis Rasulullah SAW ketika Rasul membatasi al-khilafatu ba'di setelahku, khilafah dalam arti ideal itu ya 30 tahun, salah sana. Setelah itu tidak lagi berada di level ideal ini sebagai khilafah. Summa yakunu mulk. Setelah itu mulk. Begitu Rasul membedakan antara khilafah dengan mulk, itu artinya ada pergeseran. Itu jelas konsekuensinya. Ada pergeseran. Memang tidak semua mulk itu otomatis buruk seluruhnya. Enggak. Karena Rasulullah juga mengatakan ada mulk warahmah. Sebagai sebelum atau selain dari mulk adud atau mulk ad dan mulk jabari. Jadi tidak semua mulk itu otomatis buruk, enggak juga, gitu. Tapi kalau secara dari sisi idealisme jelas ada pergeseran, jelas Rasul membedakan istilah, dan tentu saja perbedaan istilah ini ada konsekuensi. Nah, di sini kita harus paham dengan baik. Sekali lagi, kita tidak bisa menjadikan apa yang terjadi di masa Bani Umayyah secara umum, terutama di masa Hajjaj ini, artinya di masa keberadaan Hajjaj, sebagai kaidah perpolitikan Islam. Nggak bisa. Gitu loh. Ini bukan sebuah pedoman ideal. Gitu ya. Maka dari sini kemudian penilaian terhadap Hajjaj dengan segala dampaknya itu bisa berbeda dari sudut ini, gitu ya. Nah, artinya ada yang pihak mencoba untuk katakanlah mencari alasan untuk membenarkan sebisa mungkin, katakanlah membenarkan Hajjaj dari kaidah bahwa pemerintah itu pada dasarnya harus ditaati. Sehingga kemudian apa yang terjadi pada Hajjaj itu atau yang dilakukan Hajjaj itu kemudian dicoba untuk diberikan ya semacam legitimasi lah, katakan, ya, justifikasi. Sementara tentu saja di sisi lain yang sepenuhnya menentang gitu ya bisa jadi menghabisi Hajjaj. Dalam arti menolak, tidak menerima, bahkan berdampak pada apa? Pada tidak sedikitnya riwayat yang berlebihan, dalam arti ya bagi peneliti sejarah akan merasakan lah gitu. Ada semacam fabrikasi riwayat yang terlalu berlebihan dalam menghabisi Hajjaj. Itu juga, itu dua sisi ekstrim itu pasti ada gitu loh, pasti ada. Pada sosok-sosok seperti Hajjaj ini pasti ada dalam sejarah ini. Gitu. Maksudnya sosok-sosok yang sangat populer, yang punya pengaruh besar di masyarakat, dua sisi ekstrim itu akan selalu ada. Artinya kalau sosok baik, paling mudahnya ya, Harun ar-Rasyid itu kurang apa baiknya sebenarnya kalau kita timbang berdasarkan pertimbangan sejarah gitu ya. Artinya dari secara historiografi gitu ya. Tetapi coba lihat, bagi yang tidak suka Harun ar-Rasyid itu, 1001 malam itu kurang apa isinya itu. Itu kalau kita baca sosok Harun ar-Rasyid dari 1001 malam, ya isinya pemabok. Harun ar-Rasyid itu tukang main-main, suka wanita, macam-macam lah intinya. Pokoknya buruknya minta ampun. Oke. Jadi akan selalu kita dapat itu. Begitu juga Hajjaj. Maka menurut saya sih cukup harus berhati-hati untuk memberikan penilaian pada Hajjaj, gitu ya. Artinya menimbang dua sisi itu. Ya. Sisi yang melebihkan Hajjaj dalam arti secara positif, gitu ya. Sehingga kemudian yang dilakukan Hajjaj yang begitu luar biasa mendasar sekalipun dianggap paling tidak terlalu bermasalah. Sehingga muncullah bahasa contohnya ini secara redaksi gitu ya. Seperti buku yang saya pegang ini. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi Al-Muftara Alaih. Jadi kesan dari awal. Ini pembelaan terhadap Hajjaj. Gitu ya. Pembelaan terhadap Hajjaj. Saya katakan kesan dari awal. Intinya setidaknya mengikis lah gitu atau mengurangi gitu bobot negatif dari seorang Hajjaj. Gitu. Nah di sisi lain kita akan dapat Hajjaj itu pokoknya seburuk-buruknya, sebusuk-busuknya. Sekali lagi hati-hati dalam menilai sejarah. Kita akan selalu dua sisi itu. Apalagi pada sosok-sosok yang sangat populer yang punya dampak luas terhadap masyarakat, karena pasti ada sisi kontra, ada sisi pro. Ya. Jadi kalau peneliti-peneliti sejarah ataupun
ya seperti Zahabi atau lain-lain gitu ya, kan selalu mengingatkan kalau orang itu di pertentangan secara ekstrim antara yang pendukungnya sangat habis-habisan mendukung, membela, sementara yang kontranya habis-habisan memusuhi, itu artinya memang orang besar. Dalam dua sisi, tentu saja mau besar dalam arti positif, mau besar dalam arti negatif, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam sisi negatif, kalau ada orang seperti itu, berarti dia ada sisi-sisi yang tidak seluruhnya kemudian buruk gitu. Meskipun itu untuk kelompok tertentu, kayak Hajjaj ini, maka Hajjaj itu memang kontroversial dari awal. Gitu. Kalau secara pribadinya, gitu, menarik kita ikuti Hajjaj itu. Ayahnya seorang, katakanlah kalau untuk bahasa kita sekarang, ayahnya seorang ulama, gitu ya. Artinya mendidik Hajjaj untuk cinta Al-Quran, hafal Quran, kemudian ilmu-ilmu agama. Hajjaj itu tumbuh sebagai seorang pelajar yang sangat luar biasa. Artinya kecerdasannya jangan tanya. Dan punya semangat besar yang bergerak. Bahkan dia sempat mengajar Hajjaj itu di usia sangat belia, gitu ya. Tentu di Saqif. Saqif adalah penduduk Taif, artinya tidak jauh dari pusat pendidikan. Di situ ada Ibnu Abbas dan sebagainya, gitu ya. Nah, dan Hajjaj tentu saja berjumpa dengan masih banyak sahabat. Lahir di tahun 41 Hijriah. Hajjaj itu kan 55 tahun lah, ya. Lahir 41, artinya ketika Muawiyah baru naik jadi khalifah, meninggal tahun 95, gitu ya, setahun sebelum Walid bin Abdul Malik meninggal, gitu ya. Jadi masih di akhir masa Walid bin Abdul Malik dia meninggal, sebelum Sulaiman itu saja. Nah, artinya dia mengalami masa Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau Bani Umayyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian masuk Marwan bin Hakam. Ya, di akhir masa Marwan bin Hakam inilah dia sudah masuk ke kancah politik. Di kancah politik, Hajjaj masuk kancah politik, artinya di Bani Umayyah itu di usia 25 tahun, di tahun 65, sebagai anggota dari pasukan Hubeish bin Duljah Al-Qaini, yang ditugaskan untuk menyerang basis kekuatan Abdullah bin Zubair di Madinah. Dia menjadi anggota pasukan. Kemudian dia naik dengan cepat gitu, terutama di zaman Abdul Malik bin Marwan. Dan karir puncaknya adalah artinya untuk tahapan awalnya itu adalah ketika berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu di Mekah pada tahun 73, artinya di usia sekitar 33 tahun. Bisa dibayangkan 33 tahun sudah mencapai puncak karir militer, gitu ya. Sangat penting sekali karena dengan begitu berarti berjasa. Ini sekarang dari sudut dari kacamata politik Bani Umayyah ya, artinya bisa mengembalikan kedaulatan Bani Umayyah yang betul-betul sebenarnya Bani Umayyah itu sudah kalau bagi saya sebenarnya Bani Umayyah itu sudah sempat ilegal kalau menurut pandangan saya, gitu ya. Ketika mereka kisruh gitu ya setelah Yazid bin Muawiyah itu, artinya mereka kan tidak sepakat, sempat tidak sepakat, dan kemudian sudah nggak ada pengaruh kecuali di Syam, itu pun tidak terlalu kuat sebenarnya awal-awalnya, artinya sudah goyah Syam sendiri dan sir, gitu. Sementara semua wilayah lain semuanya ke Abdullah bin Zubair. Dari sini sebenarnya Ibnu Hajar menyatakan bahwa Abdullah bin Zubair itu Amirul Mukminin. Secara ini bahasa politik yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ketika seperti Ibnu Hajar menyebut Abdullah bin Zubair yang dari sejak tahun 64 gitu ya, setelah Yazid meninggal itu kemudian menjadi khalifah Amirul Mukminin secara politik bahasa ini. Ini artinya apa? Berarti Marwan bin Hakam itulah yang kemudian sebenarnya memberontak kepada Abdullah bin Zubair karena Amirul Mukmininnya Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Zubair. Itu bahasa politik ada konsekuensi di sini. Nah, tapi dari kacamata Bani Umayyah, tentu saja Hajjaj ini di usia 33 tahun bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair, dan artinya itu nggak kebayang lah gitu. Posisinya seperti apa. Makanya kenapa bagi Abdul Malik begitu luar biasa gitu ya. Nah, ini di usia 33 tahun bayangin. Nah, dari 75 dia sudah menjadi katakanlah kaki tangan terpenting bagi Bani Umayyah.
bisa dikatakan corak kebijakan Bani Umayyah, terutama kebijakan dalam negeri ya, kalau bahasa kita. Bani Umayyah kalau luar negerinya sebenarnya, kebijakan luar negerinya kalau bahasa kita sekarang, itu masih sangat bagus. Kebijakan luar negerinya. Artinya hubungannya dengan luar negeri. Jihadnya, perangnya, dan sebagainya, mulai dari Maslamah bin Abdul Malik ke wilayah Asia Kecil, ke Konstantinopel, gitu ya. Terus kemudian Abdul Aziz bin Marwan, adiknya Abdul Malik, ayahnya Umar bin Abdul Aziz, itu di Mesir, dengan kemudian menggarap Tunis dari sejak sebelumnya tentu Uqbah bin Nafi sampai kemudian masa Musa bin Nusair. Kebijakan luar negerinya pada umumnya nggak ada masalah. Masalah kebijakan dalam negeri. Nah, kebijakan dalam negeri Bani Umayyah, coraknya bisa dikatakan adalah corak Hajjaj. Hajjaj adalah andalan. Jadi masukan-masukan Hajjaj, pandangan-pandangan Hajjaj itu yang menjadi corak kebijakan Bani Umayyah secara umum. Kenapa demikian? Nah, karena tidak lepas dari prestasi seorang Hajjaj itu. Nah, tentu saja ini bukan berarti kemudian kita mensterilkan Bani Umayyah sendiri, artinya Abdul Malik dan lain dari masalah ini ya. Tentu saja penerimaan itu karena juga hanya ada reseptornya gitu loh. Artinya memang punya kecenderungan yang sama pada saat itu bisa menerima itu gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk ke Walid bin Abdul Malik itu berlanjut gitu ya. Dan penempatan Hajjaj di Irak setelah Hijaz tahun 75 berarti di usia 35 tahun ya, sudah jadi gubernur. Otomatis dengan melihat bahwa Hijaz itu menjadi katakanlah kawasan paling rentan bagi legitimasi Bani Umayyah, makanya ditempatkan Hajjaj. Ketika kemudian Hijaz itu sebenarnya cenderung adem. Hijaz itu cenderung adem secara politik. Yang paling bergejolak tuh Irak. Maka ketika Irak semakin kelihatan berbahaya bagi Bani Umayyah, maka Hajjaj dipindahkan ke Irak, kan gitu. Itu jelas menunjukkan bahwa dari awal Abdul Malik bin Marwan melihat bahwa artinya disetuju dengan menempatkan Hajjaj itu, bahwa yang paling penting bagi Bani Umayyah adalah legitimasi politik meskipun didapat dengan cara sekeras apapun. Itu intinya. Ya jelas itu adalah bibit ataupun bukan bibit lagi ya. Dari awal itu otoriter sekali, otoritarianisme yang berjalan di Bani Umayyah. Artinya Hajjaj diberi wewenang penuh di situ, sepenuhnya. Bahkan ini menjadi corak umum bagi Bani Umayyah secara umum di mana-mana. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz mengkritisi kebijakan politik Bani Umayyah di dalam negeri, itu kan menyebut 4 kawasan. Jadi Irak, Hijaz, gitu, kemudian Mesir, Yaman, itu semua gubernurnya adalah yang punya corak yang sama dengan Hajjaj. Gitu. Artinya pengaruh Hajjaj begitu kuat. Dan itu artinya sekali lagi ada semacam legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan Hajjaj yang intinya stabilitas dan kedaulatan atau legitimasi politik Bani Umayyah itu harus penuhnya didapat, dalam arti dipastikan didapat dengan cara apapun. Dan dengan cara apapun itu artinya dengan sekeras apapun. Yang penting orang mau menerima Bani Umayyah sebagai pemerintah, dan itu ditunjukkan dengan ketaatan mereka, dengan mau membayar pajak, dan kemudian pajaknya kemudian berkembang loh macam-macam. Makanya di situ ada mukus dan lain sebagainya, ada pajak-pajak tambahan yang ancur-ancuran intinya dalam hal ini. Nah, termasuk tadi ketika tantangan atau ancaman Khawarij itu begitu kuat. Betul, Khawarij di satu sisi persoalan, tetapi pendekatan Bani Umayyah terhadap Khawarij bukan sesuatu yang tepat, bukan suatu kebijakan yang tepat. Itu kan Hajjaj kemudian untuk memastikan, ini sisi lain cerdasnya Hajjaj, memastikan bahwa Khawarij itu bisa terukur. Caranya apa?
yang lain, setidaknya yang mengaku bukan Khawarij, harus memastikan mau melawan Khawarij. Artinya kalau Anda tidak mau melawan Khawarij, itu artinya Anda bisa dituduh Khawarij. Itu Hajjaj itu begitu. Makanya kemudian yang tidak mau bergabung dengan pasukan yang akan diberangkatkan untuk melawan Khawarij, itu dibunuh oleh Hajjaj. Ini cara berpikir Hajjaj itu. Luar biasa. Nah, ketika tangan besi Hajjaj berhasil meredam, dalam tanda petik, gejolak, sebenarnya bukan berhasil meredam. Saya sih nggak pernah menganggap bahwa itu sebuah keberhasilan. Bagi penguasa yang otoriter itu keberhasilan. Tapi kan ketika kita bicara tentang memangnya nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, dalam arti stabilitas itu harus seperti apa? Kan nggak begitu pendekatannya. Gitu ya. Ketika Irak dan lain-lain kurang lebih dalam tanda petik dianggap berhasil, sebenarnya Bani Umayyah itu merasa belum pernah puas gitu ya dengan sikap politik Hijaz, terutama Madinah. Madinah itu sejak awal dianggap sebagai tantangan legitimasi bagi Bani Umayyah. Gitu ya. Artinya Madinah itu oposisi, gimana pun juga oposisi bagi Bani Umayyah, oposisi politik. Dan itu terlihat dari sejak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Artinya di akhir masa Muawiyah ketika hendak mengangkat Yazid, Muawiyah itu merasa daerah lain bisa. Artinya secara politik bisa lah dikendalikan. Tapi Madinah tidak. Maka fokusnya ke Madinah. Ya. Muawiyah itu kan datang ke Madinah dan kemudian mengumpulkan penduduk Madinah. Tentu yang paling penting adalah tokoh-tokoh yang menjadi ikon legitimasi politik Madinah. Untuk mengangkat Yazid kan. Coba di pertemuan pertama itu dengan wacana pengangkatan Yazid sebagai penggantinya dan meminta Yazid untuk dibaiat saat itu juga sebagai pengganti. Itu kan langsung mental kan di Madinah. Yang bersuara siapa? Yang paling terkenal kan 4 orang. Yang bersuara, yang otomatis suara itu adalah suara sekali lagi ikon politik Madinah. Ikon legitimasi. Siapa coba? Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Zubair. Selesai kan? Anak Abu Bakar, anak Umar, anak Ali, dan anak Zubair bin Awam. Selesai. Nggak dapatkan tempat itu. Wacana pengangkatan Yazid itu. Tapi Muawiyah kan memang orangnya, artinya dia orang secara politik jenius Muawiyah itu. Artinya tenang bawaannya. Beda dengan Yazid kemudian. Gitu ya. Artinya ketika kemudian akhirnya Muawiyah memaksakan kehendak gitu ya. Itu kan sebelum meninggal sebenarnya Muawiyah memberikan arahan kepada Yazid untuk tenang, untuk kalem, terutama menghadapi Madinah. Tapi Yazid kan enggak, dia merasa terlalu kuat. Dia merasa bahwa dia megang segalanya. Dan blunder Yazid hebat betul gitu loh. Kita tahulah dampaknya. Mulai dari sebenarnya sebelum Karbala sudah ada permasalahan besar gitu Yazid. Tapi bagaimana cara memperlakukan tokoh-tokoh Madinah? Itu kan jadi gejolak. Karena kalau Madinah sudah memberikan semacam jangankan keputusan, opini saja, itu Bani Umayyah itu ketakutan. Tokoh-tokohnya di luar biasa. Kayak Yazid itu luar biasa ya, Karbala. Habis Karbala kemudian perang Harrah, Madinah diserang, coba bayangkan. Allahu Akbar gitu kan. Terus kemudian ngejar Abdullah bin Zubair, tapi dia keburu meninggal ya. Kan kacau, kalau secara politik kacau sebenarnya itu, blunder hebat itu seorang Yazid itu. Nah, dan dampak dari semua itu sebenarnya bukan hanya Karbala. Orang cuma meributkan Karbala kalau urusan Yazid. Itu Harrah itu maksudnya tidak lebih kecil dari Karbala itu. Dan itu yang menggoyang Yazid dan Bani Umayyah keseluruhan. Delegitimasi. Delegitimate. Bani Umayyah itu setelah itu, coba aja lihat di dalam saja mereka ribut. Gitu ya. Apalagi ketika Muawiyah bin Yazid bin Umayyah menolak. Waduh, udahlah itu. Ini kan antara di keluarga Muawiyah atau ke keluarga yang lain, keluarga Marwan. Ini kan masalahnya luar biasa. Yang Marwan tampil sebenarnya sebagai pengantar. Dia tahu diri lah, dia tua. Gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam Bani Umayyah saja, di dalam elitnya bermasalah, apalagi di bawahnya. Dia legitimate loh Bani Umayyah. Makanya di situ muncullah Abdullah bin Zubair.
Dari tahun 64 sampai 73, 9 tahun Abdullah bin Zubair itu Hijriah ya. Nah, di sini kemudian gitu, Marwan bin Hakam berhasil menghimpun kekuatan kembali. Gitu. Kemudian dia mengalihkan ke anaknya, atau beralih ke anak ke Abdul Malik. Itu pun sebenarnya juga tidak lepas dari konflik di dalam. Tapi Abdul Malik berhasil kemudian, terutama melalui Hajjaj itu mengukuhkan. Maka bagi Bani Umayyah ya udahlah terima aja gitu akhirnya. Karena kalau tanpa itu jelas yang lain bisa lebih kuat. Nah, jadi ini permasalahan menurut saya tidak sederhana gitu ya. Legitimasi politik Bani Umayyah dari Hijaz. Makanya sampai masa Abdul Malik bin Marwan jelas itu berhadapan dengan Abdullah bin Zubair, dan kemudian tahun 75 sampai Hajjaj di situ. Tapi karena Irak lebih bergejolak, dipindahkan ke Irak, Hijaz nggak mudah, Madinah nggak mudah. Betul secara manuver fisik tidak sedahsyat Irak gitu ya, tetapi secara bobot legitimasi politik Madinah atau Hijaz lebih kuat. Madinah, Makkah lebih kuat. Makanya Al-Walid bin Abdul Malik itu mencoba gitu, setelah katakanlah dengan pendekatan Hajjaj itu Irak dan lain-lain bisa betul-betul didiamkan, gitu ya, membisu. Tapi kemudian kan Hijaz sulit itu. Sementara tetap orang haji, umroh ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah. Sementara di situ kan, maka dia harus menempatkan orangnya, gitu ya. Nah, dari sini Bani Umayyah secara umum sebenarnya betul-betul dari awal ya menaruh harapan besar kepada Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz jelas Bani Umayyah, putra Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan adalah putra mahkota sebenarnya untuk menggantikan Abdul Malik. Cuman karena meninggal duluan akhirnya ke anaknya Abdul Malik, yaitu Walid bin Abdul Malik. Nah, makanya kemudian kan begitu dimanja Umar bin Abdul Aziz itu sama pamannya sendiri oleh Abdul Malik bin Marwan gitu. Jadi ketika masih dibesarkan, Umar bin Abdul Aziz itu lahir tahun 60-an. Artinya 20 tahun lebih muda dari Hajjaj gitu. Jelas lebih muda. Sejak kecilnya di Madinah, ayahnya di Mesir pun dia tetap di Madinah, diurus, dibesarkan oleh keluarga Abdullah bin Umar gitu. Ada di situ ada Allahu Akbar, Salim bin Abdullah bin Umar, pamannya, dan seterusnya. Itu kan kemudian dinikahkan oleh Abdul Malik dengan putrinya Fatimah. Dari situ juga kelihatan. Dan tetap Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Artinya ya pulang pergi Damaskus Madinah setelah besar, tapi sampai kemudian ketika Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah tahun 86, tahun 87 dia melihat ada kesempatan, dan mungkin itu juga wasiat ataupun masukan dari ayahnya bagaimana betul-betul bisa menundukkan Madinah. Caranya gimana? Angkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sebagai gubernur. Maka Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah dari tahun 87, artinya 1 tahun setelah Walid bin Abdul Malik naik. Dan begitu Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, kan betul-betul Madinah nggak menjadi katakanlah sumber perlawanan, sumber dalam tanda petik gitu ya. Artinya tenang betul Madinah karena mereka menerima Umar bin Abdul Aziz, gitu ya. Artinya di sini memang ada kepentingan Bani Umayyah jelas, dan Umar bin Abdul Aziz bukan tidak tahu, gitu ya. Ada kepentingan politik, gitu. Karena kan pendekatan sebelumnya gagal. Pendekatan sebelumnya coba, contohnya yang paling berpengaruh kan generasi tabiin saat itu adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu nggak pernah berbaiat kepada Khalifah Bani Umayyah, nggak pernah. Artinya nggak pernah, coba baca biografinya. Kepada Yazid, kepada Marwan bin Hakam, kepada Abdul Malik bin Marwan, kepada Walid, nggak pernah berbaiat. Nggak pernah berbaiat. Sa'id bin Musayyib. Sementara pengaruhnya luar biasa. Itu sampai mau didekati dengan pernikahan. Jadi Walid itu sampai mau menikahi anaknya. Artinya sejak zaman Abdul Malik dicoba untuk coba besanan. Gitu. Sampai kayak gitu. Tapi kan kita tahu, Sa'id bin Musayyib sampai kemudian ketika tahu Walid mau datang ke Madinah, dia nikahkan anaknya dengan muridnya. Supaya kemudian ketika dia datang nggak ada alasan. Itu artinya apa? Memang legitimasi politik Madinah kuat sekali.
Nah, makanya kemudian gitu, ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai gubernur di usia 26 tahun kurang lebih saat itu, Umar bin Abdul Aziz juga tahu dia punya apa namanya beban, pertama ke Bani Umayyah, kedua ke umat. Tapi Umar bin Aziz dulu sebelum dia sebagai seorang pejabat, di kepala dia, di hati dia adalah seorang ulama. Maka dia gunakan pendekatan ini untuk apa coba? Untuk kemudian membuktikan bahwa dia punya pendekatan yang berbeda dengan corak pendekatan Bani Umayyah yang diambil atau diadopsi dari Hajjaj. Kan dia mensyaratkan kepada Walid, boleh, kan dia tahu ada bargaining, boleh, engkau atau aku terima, aku diangkat sebagai gubernur, tetapi semua kebijakan Madinah aku tidak mau diintervensi. Wah, itu begitu tuh Umar bin Aziz kalau kita baca biografinya. Nah, dari situ maka kemudian apa namanya? Walid mau tidak mau lah karena dia berkepentingan dengan legitimasi politik. Iya. Nah, di sini jelas sebenarnya ada dua corak di Bani Umayyah sejak Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur selama 6 tahun sampai tahun 92 atau 93. Tepatnya sampai Umar bin Abdul Aziz dipecat. Dua corak itu sebenarnya bisa dikatakan menurut saya dua model yang ada di hadapan Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz sukses. Artinya betul-betul Bani Umayyah kuat, kokoh gitu. Tapi bagi Hajjaj itu dianggap kelemahan. Sehingga Hajjaj kemudian memprovokasi Walid untuk memecat Umar bin Abdul Aziz. Jadi artinya Bani Umayyah memang mengambil pendekatan kekerasan padahal dia ada opsi yang berbeda sama sekali yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan itu efektif untuk politik. Tapi ini adalah sebuah kegagalan pilihan politik Bani Umayyah pada masa itu. Tampaknya waktu saya habis. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Asep atas penjelasan yang saya kira sangat menarik ya. Banyak hal-hal yang bisa kita dengar tadi, jadi wawasan baru, terutama terkait dengan tema kita hari ini, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.